bercerita khurafat. Khurafat itu ada yang hasanah, ada yang syai'ah. Saya bilang, Sejak kapan khurafat hasanah syai'ah itu? Bentar. Enggak, maksudnya ada cerita yang benar, ada yang berita yang tidak benar. Ada cerita yang benar, sekarang, ada yang cerita khurafat itu kan cerita. Sekarang stop dulu Kiai. Bentar. Ya, stop dulu Kiai. Khurafat itu cerita. Sebentar Kiai. Ya, sebentar. Anda tadi mengatakan khurafat itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Ya. Coba tunjukkan khurafat yang hasanah itu seperti apa? Ya cerita yang benar. Ya bukan, kalau benar bukan khurafat itu cerita nggak namanya. benar. Ya. Kalau benar itu bukan khurafat. Gimana sampean itu? Kalau saya menanggapi khurafat itu, kalau khurafat atau cerita yang benar itu saya ikuti. Kalau nggak benar saya nggak ikuti. Nah, mana ada khurafat itu benar, Kiai? Kiai Bu Nawas, Kalau benar dan disebut khurafat. Anda Kiai Bu Nawas kalau mau membenarkan jangan ambil sepihak. Tapi kan Bu Nawas kan membawa kanji Nabi kan. Begini. Kalau ada, memang kalau udah saya ikuti apa yang menurut penampilan jenengan atau pemahaman jenengan. Oke, saya ikuti. Tapi yang saya sampaikan ini bukan pemahaman kita, Pak Kiai. Ini konteksnya khurafat itu berdasarkan definitif dari syariat. Khurafat itu apa? Gitu loh. Kok bisa ada hasanah dan sayyi'ah? Berarti sampean tidak paham definisi khurafat gitu loh. Betul, begini saudaraku. Saya pernah konsultasi tentang masalah itu. Begini, saya dinasehati begini. Khurafat itu cerita panggil nama saya itu guru saya. Khurafat itu cerita. Terus gimana Kiai? Ya sudah, kalau khurafat itu tidak benar, jangan ikuti. Kalau khurafat itu salah. Itu salah itu. Yang ngasih nasihat ke sampean itu salah. Kenapa saya katakan salah begini Kiai ya? Khurafat itu bukan sejarah, bukan cerita. Kalau cerita itu hikayat. Ya, kalau sejarah itu tarikh. Ya. Kalau sejarah. Kalau khurafat itu mitos. Khurafat itu mitos. Dongeng gitu loh. Beda dengan cerita. Dongeng. Yang mau dulu dongeng. Ya tuh, dongeng apa beda? Itu dongeng yang mau dulu. Apa beda dongeng? Alawa tak mau ya lain Kiai. Ya lain. Kalau khurafat itu adalah mitos yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah dan kecenderungannya dalam konteks agama itu melanggar ya dasar-dasar syariat dan pondasi akidah itu disebut khurafat gitu loh. Jadi khurafat itu tidak ada hasanah dan sayyi'ah itu nggak ada. Karena khurafat itu jelas Gus, cerita bohong. Ada Gus, cuma di bid'ah Gus. Kalau di bid'ah ada Gus. Beda host, bid'ah dan khurafat beda. Ya Bu Nawas, mungkin Kiai belum pernah baca khurafat ini. itu khayali maksudnya. Kalau bid'ah itu maksudnya saya begini saudaraku. Bentar ya, terima kasih saya penjelasan sampean. Dongeng itu mungkin termasuk dongeng ya, oke lah, termasuk dongeng ya, betul dongeng. Tapi dongeng itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Tidak ada, namanya dongeng itu semuanya tidak benar. Kata-kata hasanah itu kan artinya bukan masalah dolala, bukan masalah bid'ah. Hasanah itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya kan baik. Ya kan rinciannya ya, rinciannya kan ya. Itu saja. Tadi kan sampean menyandingkan hasanah dan sayyi'ah, ya kan? Nah, sekarang tunjukkan mana ada khurafat itu yang hasanah. Lalu sampean mengatakan hasanahnya itu kalau cerita itu benar. Loh, kalau benar ya bukan khurafat. Gitu loh. Bukan. Itu seperti itu, Kiai. 70 kali itu benar itu. Itu 70 kali itu udah kelar katanya. Itu contoh yang benar itu. Itu hasanah itu. Ada dongeng yang seperti itu menurut sampean itu khurafat. Saya kembalikan kepada Rasulullah. Kenapa? Meskipun Habib pun siapapun orangnya, kalau bercerita atau berdongeng itu yang tidak masuk akal atau salah, ya kita jangan ikuti. Itu termasuk perkara yang bongkar gitu loh. Ketika dongeng itu bersumber dari ini bagaimana? Ketika bersumber dari seperti ini gitu loh.
umami allati awwalat Tadi khurafat itu bersumber dari ini bagaimana? kubra wada'at lahul usul qawaid Diskusi ini menambah ilmu bagi orang yang tak tahu. Diskusi sayang. Engkau gigir tentang bini. Mau tuh aku kira neneng mencari diskusi ya. Afwan Kiai gitu loh. Manusia ini tidak ada yang sempurna. Meski kiai salah apapun salah. Iya. Ya Kiai, artinya ketika sumber ya oke lah, kalau khurafat kita semua akan tidak percaya dan itu mungkin hanya sebagai guyonan. Ketika itu Ya kan dah jelas Kiai. bahwa itu bersumber dari seperti ini kan kita kan juga harus tanggap Kiai. Ya, kalau memang ada sumbernya, ada referensinya ya kita percaya, kita akui itu semuanya gitu loh. Nah, percayai gimana kalau itu khurafat apakah kebenaran? Kan seperti itu. Nah, terus sampai kalau seperti itu bagaimana untuk membuktikannya? saya bertabigo di Yang di sini Kiai, begini Kiai. Apa kita akan kembali ke zamannya itu? Loh bukan. Ini sampean ini gimana sampean ini Kiai? Ya, Ini loh Kiai. Mohon maaf ya Kiai. Begini Kiai ya, mohon maaf nih Kiai. Ya, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan sebagai Kiai ya. Begini Kiai. Jangan kau usah Di dihormati. dalam menelaah usul matazala di dalam menelaah sebuah kebenaran ya, kita itu harus bertumpu kepada kaidah gitu loh, ya kan? Nah, apapun itu mau di dalam kitab, apalagi pernyataan sepihak, kalau tidak sesuai dengan kaidahnya, maka itu bisa dipastikan salah Kiai. Nah, ya, kalau Ya salah kan? jangan diikuti. Nah, ini bukan masalah diikuti dan tidak diikuti, Kiai. Kita tentukan dulu salah apa benar ini, gitu loh. Itu dulu, gitu kan. Nah, sekarang di dalam kitab-kitabnya Ba'alawi yang ditampilkan oleh Meteor Cell ini ya, ada kitab namanya Syarhul Ainiyah. Tadi disepil lagi kitabnya itu Ghayatul Qasdi wal Murad dan lain sebagainya. Di dalam kitab itu banyak ya cerita-cerita khurafat Kiai gitu loh. Oh, terus. Yang namanya khurafat itu tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena khurafat di dalam kitab itu, ya kan? Itu khurafatan diniyatan, khurafat dari sisi keagamaan. Nah, khurafat dari sisi keagamaan itu kecenderungannya adalah pelanggaran syariat dan nabrak pondasi akidah. Makanya tidak setuju kita kalau Anda mengatakan bahwasanya khurafat itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Karena khurafat itu jelas salah semuanya gitu loh. Gitu, Kiai. Kalau memang seperti itu dari penemuan, dari penelitian atau dari keilmuan jenengan, sebetulnya saya secara pribadi tentang masalah khurafat yang dongeng yang nggak benar, tetap saya juga nggak setuju. Maka tadi saya katakan kalau memang dari kalangan habaib, dari kiai dan dari siapapun bercerita tentang kebohongan, tetap kita wajib ingkar gitu, saudaraku. Maksudnya saya seperti itu. Kenapa? Karena yang saya kasihan itu umat, saudaraku, gitu loh. Loh, justru kita ini Kiai, justru kita ini menyelamatkan akidah umat agar supaya umat ini tidak keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Dan betul. tidak ya Kalau seperti itu saya dan setuju. tidak nabrak kepada batasan-batasan syariat. Itu tujuan kami Kiai. Termasuk di dalam batasan syariat ini adalah orang yang mengaku intisabun nasab kepada baginda Rasulullah itu harus dibuktikan secara data. Gitu loh Kiai. Nah sekarang, mohon maaf ya Kiai, mau siapapun, ini sudah 3,5 tahun gitu loh. Termasuk panjenengan sendiri saya jamin tidak bisa menunjukkan data otentik tentang nasabnya Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah. Itu nggak akan bisa sampean. Gitu loh. Saya nggak pernah masuk ke sana saya. Loh, tadi kan sampean masuk ke sana mengatakan bahwasanya perdebatan nasab ini sudah selesai, mari kita ikut. Sering minum kopi itu. Bentar. Ini ada pidatonya dia gitu loh. Ini ada Kronologi pidatonya. Ibu Kak Disa, kronologi tadi itu Iya, tiba-tiba bin Zakir itu naik ngajak debat sama Gus Hasan. Nah, kemudian saya dengar itu. bin Zakir Kak Dinto nyorocos tak nyabeh. Saya Lama tekan. kan Asli. mungkin.
Nah, Sampai seakan-akan sekolahan kita paringi kan, kesempatan Gus Hasan ini menjawab. Nah, ketika sampai pada waktunya Gus Hasan menyampaikan dan menanyakan, coba tunjukkan kitab Abnaul Imam yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir mempunyai anak si Anyama, si Asma Abdullah. Nah, ternyata Ahmad bin Zakir Kifuru tak gelem nyepil otabe menampakkan kitab yang dipinta oleh Gus Hasan, justru menanya balik. Nah, pertanyaannya menyimpang atau daripada konteks. Pertanyaannya ke barat, ya, jawabannya ke timur. Ya. Lalu berbelok arah kepada grammar, gramatika Arab, nahwu sorof. Nah, ini kita nyambung. Nah, kemudian selain dari Kak Dinto jawabannya tak nyambung, ki nyucot beni kendeng sampai terketeran akan deh kalau ben emosi. Meremehkan orang sampai sedekah kiai. Adapun aturan dalam berdiskusi ini, aturan di dalam berdiskusi seharusnya ketika ada moderator nika mengikuti panduan moderator, bergantian bernarasi dan bergantian menjawabnya. Nah, namun di sini terjadi ketegangan dikarenakan bin Zakir nikah gestur tubuhnya itu mencaci, seakan-akan meremehkan dengan cengengesan gitu loh. Ya, Ngakunya dia santri sudah Bahkan tinggi, hostnya perumus daripada dikatakan Basul Masail. PWI. Bahkan Akan hostnya tetapi- dikatakan PWI, makanya nggak netral katanya. Nah, iya dikatakan PWI, kemudian kemana-mana, lari kemana-mana. Nah, perlu diketahui Kiai Abu Nawas, kami selama mengadakan diskusi atau forum di komal-komal TikTok Kak Dinto, tidak pernah melontarkan kata-kata kotor, melontarkan kata-kata cacian. Justru yang kami bawa adalah ilmiah sesuai kapasitas dan skill kami. Tidak pernah, justru yang ada itu adalah dari pihak Muhibbin yang cinta pada habaib. Mereka luar biasa typingannya, kebun binatang keluar, kotoran keluar semua. Namun kami tidak meladeni itu kecuali sangat terpaksa. Karena apa? Ketika kami satu saja meladeni, mereka memframing kami adalah orang-orang kotor, pemecah belah bangsa dan umat. Lalu di mana letak pemecah belah umat dan bangsa Kak Dinto Kiai? Ketika kami ingin mengedukasi, menyadarkan dan menyampaikan narasi kami sesuai dengan referensi yang ada di redaksi-redaksi yang sudah tersedia. Kak Dinto Kiai Abu Nawas, nyuwun sapura saya tidak betas epon. Afwan Kiai dengan takkan lemak Ustadz Maudi menurut ceramah lah. gitu loh. Ini Oh, kawan kayak Abu Nawas kutu minta kutu tak kasok on ke gula. Karena gula meluruskan ketersesatan Kiai Abu Nawas. Hello. ini ada pidatonya loh Kiai. Nang, kau saya omong leh. Lu, sampean saya omong ke mereka. Saya mulai dulu tidak pernah berpihak kepada kemungkaran. Coba sampean lihat video-video saya tidak pernah melihat kemungkaran. Saya ada di tengah-tengah. Kalau ada Habib yang mengaku begini dengan dongeng yang hurufat, saya tetap ingkar. Oke Kiai, saya izin tanya lagi Kiai. Oke, saya izin tanya satu kali lagi Kiai. Untuk membedakan antara benar dan mungkar antara tesisnya Kiai Haji Imaduddin dengan catatan dari RA itu bagaimana sampean? Monggo. Dengan catatan Silsilah Ba'alwi di RA itu. Cara membedakannya antara benar dan batilnya begitu. Kalau masalah itu saya no comment. Saya sudah nggak ngerti masalah sama sekali tentang itu. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai ya. Jadi saya jadi murid saja begitu. Begini Sam. Ini saya kasih contoh ya. Saya kan pernah dengar juga ada salah satu Habib yang mengatakan bisa memadamkan api neraka. Itu saya nggak setuju juga. Nah terus bagaimana dengan umat Kiai yang menjadi korban gitu loh? Nah, Katanya demi umat. Dengan kata-kata seperti itu tetap saya akui itu. Kalau kan sudah saya bilang dari awal tadi, kalau ada Habib bercerita atau berdongeng, berpidato, tapi itu bohong, jangan kau ikuti karena sudah bohong. Jangan diundang lagi. Sekarang gini, Kiai. Jangan diikuti. Sekarang jangan diundang lagi. Sekarang gini. Pengajian yang modern. Sekarang gini Kiai Abu Nawas.
Sekarang gini ya Bu Nawas, saya mau bertanya kepada panjenengan ya. Ini kan masalah perilaku atau dongeng-dongeng khurofatnya sudah selesai kan? Panjenengan sudah sepakat tidak akan mendukung sesuatu yang memang disalahkan oleh syariat ya kan? Nah sekarang saya mau bertanya tentang nasabnya Ba'alawi. Nasabnya Ba'alawi itu menurut sampean nyambung ke Rasulullah apa tidak? Gitu. Oh, saya sudah bilang barusan no comment masalah itu, saya nggak tahu. Lalu saya kalau nggak tahu saya jawab tentang bab itu, nanti taruh karuan. Dan juga saya tidak pernah memperdalami kitab nasab, sampai sekarang pun saya nggak mau. Karena saya nggak punya kitabnya juga gitu loh. Saya Abtina adukung dak panjenengan kae. Mongguan. Dengarkan. Karena bisa Kak Dinto narasina panjenengan Abtina adukung. Melangnya dari Kak Dinto. Dengarkan. Saya tidak ingin ikut campur ke sesuatu yang saya tidak tahu. Satu. Nomor dua, saya sebagai penceramah atau mubalik yang selalu diundang orang, yang saya sampaikan, kita mau ikut siapa? Ikutlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada satu Habib atau oknum Habib, bukan cuma Habib, Kiai pun sekalipun, Kiai pribumi, Kiai Nusantara. Tapi kalau bercerita kebohongan, carpak, congocuan, mengambil manfaat, mengambil kesempatan dalam kesempitan, jangan kau ikuti. Itu saya pribadi itu. Enggak, kan gini Kiai. Tadi sampean itu ketika awal naik itu ya. Kenapa saya mempertanyakan tentang masalah pendapat sampean tentang nasabnya Ba'alawi itu nyambung ke Rasulullah atau tidak? Karena ketika tadi awal sampean naik, sampean sampai ada kalimat itu nantang acara ke kiamat gitu loh. Bukan salah boleh, salah paham boleh nih sampean. Loh, makanya kan saya klarifikasi Kiai. Begini, dengarkan dulu. Saya masuk awal gara-gara ada orang yang bahas Abdullah dengan Ubaidillah yang cet. Nah, begini. Masalah saya nantang Carok begini. Ceritanya asli begini, ceritanya begini. Saya menerangkan apa yang saya terangkan seperti kesampaian tadi. Lalu saya sama netizen, oh ada muhibbin. Netizen Kiai. Iya tadi jadi pokoknya maksudnya. Jadi lah. Lanjut Kiai. Berjak tentang Carok ke gula Kiai. Tak kira laban gula Kiai. Ya. Dengarkan. Setelah itu saya pas waktu lab dikira saya muhibbinnya Habib Yaman. Saya bilang, "Dong, kakek monta atau benta, bentar. Kakek monta terima dong. Entarin kan kok mayu mana Carok kah?" Begitu ceritanya seperti itu. Bukan pas nantangin Carok antum. Bila saya berkata nantang Carok antum atau menantang Carok, bukan ke saya, cuma kan gini Kiai. Cuma kan gini Kiai. Ya, maksudnya gini loh Kiai. Sama saya, saya nantang Carok iman. Tidak ada kata-kata itu, tidak ada kalimat itu. Makanya Kiai, kenapa? Iya, makanya kan gini Kiai. Ini kan ditonton hampir 500 orang Kiai ya. Supaya tidak ada yang salah paham seperti saya terhadap jenengan gitu loh. Makanya saya harus klarifikasi itu gitu loh Kiai. Kalau biar tidak salah paham, kalimatnya jangan ditambahi atau apalagi dikurangi gitu ya. Yang salah pemireng Kiai. Salah pemireng Seboran biasan. Saya wakil biasan sebagai host guys. Seboran. Saya tadi kan bilang sampai saya nantang Carok. Begitu toh. Intinya saya pas waktu itu. Tapi gila di kedua negara sini Kak, nabi salah aku lebih ngalah Carok bersini karena gila kedua negara. Kita ini berkhidmat. Saudaraku. Tak langkong game nabi ya, nabi. Mbusam. Tak langkong game nabi tak percaya ke Habib. Wala pas elang lor telar lagi ay. Ini kebeda kayak tak pagi ay. Nang Sarhul Aini ya kayak mon meteor aja fotonya siapa meteor? Lagi fotonya siapa yang? Dia malah nemu meteor. Cegasan. Hostnya bunga aja. Banyak penontonnya kok banyak penontonnya. Udah hampir 1000 loh. Ini nolnya banyak.
Host, Saudi nulis di ulet lebih sini kan dengar dengar kan sampai seka host, di bering pernah sampai duka host, host. Eki Begini saja. Kapan ada waktu lenggang dan kapan ada waktu yang lenggang, ayo kita kumpul ngopi. Oke, Kiai. posisinya Siap Kiai. Siap. Aku neka Kiai. Neka sekedar masukan Kiai. Bukan menasehati jenengan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf, saya tidak mau menasehati jenengan. Ini cuma masukan biarkan urusan nasab ini dan hurafat ini serahkan kepada kami saja. Sampean itu sebagai orang yang bijak tolong menyimak saja. Kalau perlu istirahat saja Kiai sini kan. Serahkan kepada kami saja, generasi penerus ini Kiai. Ini Sam, nggak usah sampai nasihati. Kalau masalah nasab, saya mulai dulu nggak mau ikut-ikut. Saya nggak pernah mikirin nasabnya orang. Nasab saya sendiri nggak saya pikirkan. Yang saya pikirkan nasib saya ke depan. Cocok Kiai. Cocok nikah. Cocok nikah. Cuman kan gini, saya tertarik ketika Bu Nawas itu demi umat gitu loh. Cuman apakah kita rela, panjenengan juga rela ketika umat di situ setiap hari disusui dengan cerita-cerita khurafat dan kebohongan gitu loh. Begini saudaraku, sampean kan orang pintar. Dengan tidak kesetujuan saya itu berarti saya kan tidak terima saudaraku. Maki bahas dengan tidak kesetujuan saya, dengan keingkaran saya kepada kemungkaran, berarti saya ini sudah umat gitu saudaraku. Bagaimana dengan kitab-kitab mereka gitu loh? Lah, dia pakai yulik. Tale mare je bikin Abu Nawas meteor. Mon salah je toro. Gini Gus meteor je payauku. Ketika kita oleh mereka dianggap anjing-anjing kurap, ini bagaimana gitu loh? Itu ada dalam ajaran mereka. Iya, kan gelek kan Kiai Abu Nawas lemare ada Bu Meteor. Je toro mon kelero. Kan gitu Meteor. Berarti Abu Nawas boleh tapi pendengar Nah rumah. sekarang untuk ya Abu Nawas izin berarti ya Ibu Nawas ini berarti orangnya netral. Alhamdulillah izin netral. pemator Kiai. Bagus Yai. Lanjutkan Yai. Kiai Abu Nawas izin pemator ini on waktu. Ketika belum muncul polemik nasab Kak Dinto Kiai Abu Nawas, betapa banyak daripada mereka Kak Dinto mengata-ngatain, bahkan sampai gelenon somi soen Kak Dinto bahwa Kiai Kak Dinto mana banyak sampai Gus Dur, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian kiai-kiai selain direndahkan dengan kata-kata sekotor. Nah, kemudian ketika timbul nasab nikah, mereka cenderung memakai tameng kiai-kiai sepuh dan kiai-kiai yang istiqomah. Nah, secara bahasa, kiai pribumi Nusantara Kak Dinto, terutama Beban Madura, niki kengkro bayi alat untuk pengitegan. Ketika mereka bebas agaduan peluang untuk bebas bernarasi ceramah dimanapun, kiai-kiai kita, tokoh-tokoh kita niki kiai secara narasi. Caci, maki, bahkan Gus Dur kocak gelenon. Serana Gus Dur nih kocak sepenuh sesak kalaban niro. Kocak dejal dan semacamnya. Bahkan pemerintah pun diikut sertakan di dalam cacian dan makian mereka. Nah sekarang Kiai, abdi sarang panjenengan terutama tokoh-tokoh yang punya kedudukan di tengah masyarakat dan umat. Sekarang kebai pengandengan Kiai. Kebai tembok besar untuk perlindungan. Sehingga anak bangsa matura pada matura coba cekcok atau karero TikTok. Yang lebih harus dikedepankan Kak Dinto mun lakar panjenengan nih serda umat. Toreh sampaikan kelaban secara bijak. Bagaimana tugas kita bahwa balighu anni walau ayah. Allahumma ballaghtu, ini kedhabun Rasulullah. Sampaikan secara bijak sesuai dengan koridor dan referensi seampun tersedia. Manabi seumpamana tak akui kemampuan di dalam masalah nasab, kita sesuai kalaban komitmen panjenengan kita lecek noro, sesuai kebun panjenengan kita coba buang maku keluar dari sairah, sebit cek kontut maki keluar dari sairah. Intinya
pada saling menghormati, pada saling menghargai. Cek sampai pada level tung, pada level 2. Kita semua ini sama di hadapan Tuhan. Inna akramakum indallahi atqakum. Adapun atqakum lain to at-taqwa hahuna. Tidak ditampakkan dengan atribut sorban, mohon maaf, tongkat, tasbih dan jubah-jubah kebesaran. Ketika mulutnya kotor untuk mencaci orang lain, merendahkan orang lain, maka itu telah jauh daripada akhlakun nabawi. Akhlaknya Rasulullah. Jauh daripada syariat dan koridor-koridor Islam yang telah termaktub di dalam beberapa karya ulama, terutama di dalam kitab suci Al-Quran dan hadithun nabawiyah. Matur sekalangkong Kiai. Oke, Kon. Cakep. Sekarang saya mau menanggapi netizen yang ini. Apa netizen ya? Apa namanya? Netizen. Kita kasih itu Kiai. Kita pancingan Kiai. Intinya kalau ada Habib yang mencaci Gus Dur dan itu sudah saya tahu. Dan seandainya ada Kiai Nusantara yang juga mencaci Habib atau Habib yang di dalamnya masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mohon maaf, sibabul muslim fusuk, mencaci sesama muslim fasik. Cuman yang diawali, yang meledak masalah Kak Dinto memang diawali dengan cacian-cacian di atas mimbar. Siapapun orangnya yang mencaci sesama muslim fasik. Makanya kemudian Kiai, ketika dibalas dengan hal yang seperti ini bentuk daripada ghirah ataupun kepedulian terhadap baginda Nabi Muhammad sepertama, ghirah atau kepedulian dan ketidakterimaan terhadap tokoh-tokoh bangsa dan ulama kita. Makanya terjadi seperti Kak Dinto. Nah kemudian ketika kami mengatakan seperti ini, diskusi di atas forum-forum Komal seperti ini, tidak ada kepedulian secara abstrak terhadap fenomena ini, terhadap polemik ini yang signifikan, sehingga cenderung dibiarkan oleh para pembesar-pembesar kita.